Terima kasih masih bersama kami di Gelar Perkara. Saudara, viral di media sosial. Tak hanya di Jakarta, aksi koboi jalanan juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kesal karena pegawainya diteror, seorang pria menodongkan senjata kepada orang yang ia anggap merugikan. Lalu apa sebenarnya motif pelaku kerap menggunakan cara ini mengancam korbannya? Berikut penelusuran tim Gelar Perkara. Setelah videonya beredar secara luas di media sosial, aksi pelaku koboi jalanan yang mengacukan pistol di kawasan Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati setelah salah satu pegawainya dianiaya oleh seorang warga. Lalu seperti apa akhirnya kasus ini terungkap? Ikuti penelusuran kami. Aksi koboi jalanan belakangan menjadi perbincangan di sejumlah daerah. Di Jakarta, pelaku aksi ini akhirnya ditangkap. Namun aksi ini juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pelaku berinisial E akhirnya diamankan polisi kurang dari 24 jam. Dirinya mengaku mendapatkan senjata dari toko online. Tim Gelar Perkara mengkonfirmasi kepada polisi bagaimana aksi ini bisa terjadi. Polisi menyebut jika pelaku kesal dan sakit hati lantaran salah satu pegawainya dianiaya oleh seorang warga. Awal mulanya kita mendapatkan laporan dari masyarakat, khususnya pedagang yang di sekitar pintu keluar pasar Bacip ya, pasar Ciroyom. Kemudian kita juga mendapatkan penggalan rekaman CCTV yang kemudian saya perintahkan Kanit Reskrim Polsek Bacip untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Alhamdulillah dari identifikasi anggota kita di lapangan, kita dapat mengidentifikasi pelaku karena pelaku juga merupakan salah satu pedagang di pasar situ. Kemudian kita jemput ke rumahnya, kita undang untuk datang. Untuk kita lakukan pemeriksaan awal berupa interogasi, bagaimana dia mendapatkan dan kita untuk mengetahui kronologi serta motif yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut. Ya, motif awalnya dia karena sedang mencari seseorang karena tidak terima salah satu pegawai yang bersangkutan dipukuli oleh saudara Agus ya, saudara Agus. Kemudian tujuannya juga untuk menakut-nakutin orang yang ada di sekitar karena Agus ini yang dicari tidak ketemu sehingga dia melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar pintu keluar pasar Ciroyom tersebut, kemudian menakut-nakutin lah. Mudah-mudahan pesan yang bersangkutan itu sampai kepada orang yang dia cari. Jadi memang tujuan awalnya ini dilakukan karena untuk ketemu dengan seseorang, karena nggak ada, akhirnya dia melampiaskannya untuk di situ ya Pak ya? Ya. Nah, diketahui juga kalau pelaku ini membawa senjata atau airgun ini Pak. Nah, dari mana Pak pelaku mendapatkan senjata tersebut? Ya, kalau pengakuannya dia mendapatkan dari secara online ya, melalui salah satu aplikasi e-commerce yang ada di kita. Kemudian senjata tersebut dia beli seharga 3 juta. Kemudian sudah sepaket dengan baik itu dengan airgunnya, gas gunnya maupun peluru gotrinya, termasuk juga kartu tanda anggota. Nah, ini yang sedang kita dalami. Kemarin sudah saya perintahkan dari Kanit Reskrim dan penyidiknya untuk segera menindaklanjutin karena bisa saja ini juga terjadi perbuatan pidana lain seperti pemalsuan akta otentik ya. Akta otentik di sini dalam hal ini kartu tanda anggota Perbakin.
Nah, ini harus didalami juga apakah iya kita membeli sebuah air gun langsung kita sepaket dengan mendapatkan kartu tanda anggotanya. Sedangkan Pak, kami sendiri polisi untuk mendapatkan senjata api kami berbagai macam prosedur rumit lah. Kemungkinan berani karena memang sudah tersulut emosi, yang bersangkutan karena orang yang dia cari juga tidak ada, akhirnya dia melampiaskanlah kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi masih kita dalami juga apa keterkaitan antara si Agus dengan pelaku ini ya. Kita juga masih mendalami apakah ada keterkaitan sebuah tindak pidana lain. Kemudian yang kedua, nanti juga kita akan mendalami dari mana cara mendapatkan senjata api tersebut, cara memperolehnya. Yang ketiga juga nanti kita akan melakukan pendalaman terhadap mendapatkan kartu tanda anggota Perbakin tersebut. Oke, untuk latar belakang dari pelaku selain dia seorang pedagang, ada lagi Pak? Ya, dia hanya mengaku sebagai seorang pedagang ya, pedagang yang berada di sekitar TKP, juga ya sudah dikenal orang-orang di sekitar, makanya kita penyidik kami gampang dalam mengidentifikasi pelaku karena memang sudah terkenal di sekitar Pasar Ciroyom. Kalau untuk kejadian ini, pelaku apakah pernah melakukan hal tersebut sebelumnya atau ini pertama kali? Belum pernah, sama sekali belum pernah, ini yang pertama kali. Oke, untuk sejauh ini sangkaan saksi dan juga hukuman untuk pelaku apa Pak? Ya, sementara kemarin sore langsung saya gelarkan, saya langsung memimpin sendiri gelar perkaranya. Untuk sementara kita bersangkakan pada pasal 335 ayat 1 ya, pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan. Kemudian juga kita lapis dengan undang-undang darurat ya. Namun sementara kita masih koordinasi dulu dengan jaksa penuntut umum apakah pasal yang kita terapkan ini bisa kita terapkan kepada pelaku. Untuk sementara yang bersangkutan kita tidak melakukan penahanan, namun untuk barang bukti yang sudah kita sita kita berikan surat tanda penerimaan penyitaan kepada yang bersangkutan. Jadi sekarang gimana posisi pelaku Pak? Pelaku masih wajib lapor hari Selasa Kamis, wajib lapor ke Polsek Bacip. Nanti apabila sudah naik sidik perkaranya, apabila kita perlu lakukan penahanan, karena pasal 335 ayat 1 itu pasal pengecualian, bisa kita lakukan penahanan. Oke, untuk sejauh ini dengan sangkaan pasal tadi, hukumannya berapa lama nih Pak? Hukumannya kalau nggak salah saya sih 4 tahun ya, 4 tahun. Peristiwa ini berawal dari laporan warga yang melihat aksi pelaku menodongkan senjata pistol ke arah warga yang dicarinya. Pelaku diketahui kesal dan sakit hati karena pegawainya dianiaya. Sejumlah warga yang melihat kejadian pun panik karena melihat pelaku menodongkan senjata api kepada orang yang ia cari. Akhirnya pelaku pun ditangkap karena mengancam sekaligus kepemilikan senjata api oleh kepolisian. Dari pengakuan pelaku, dirinya kesal dan langsung membawa senjata pistol airgun untuk mencari warga yang menganiaya pegawainya. Walaupun saat ini pelaku tidak ditahan, ER diminta untuk wajib lapor ke Polsek Babakan Ciparai sebanyak 2 kali dalam 1 minggu selama proses penyelidikan. Saya awal mulanya mendapatkan berita dari karyawan saya bahwa karyawan saya telah mendapatkan perlakuan seolah-olah penganiayaan, Bu, begitu. Dan akhirnya saya pun tersulut emosi dan akhirnya saya pun melakukan hal demikian seperti yang terjadi di video. Oke, jadi alasannya karena memang mencari orang yang menganiaya salah satu karyawan Anda, gitu ya. Siapa yang dicari ini dan apakah ada kenal sebelumnya atau tidak dengan orang yang Anda cari? Betul. Yang saya cari, yang saya maksud adalah orang yang berinisial A, dan kebetulan saya kenal dengan yang bersangkutan. Anda mencari di mana? Di Pasar Induk. Oke. Kalau sebelumnya apakah Anda ini pernah melakukan aksi ini atau ini baru pertama kali atau seperti apa? Tidak sama sekali, Bu. Jadi baru pertama kali? Betul. Berdasarkan barang bukti ini ada senjata airgun ya. Di mana mendapatkan senjata ini, terus juga harganya itu berapa? Siap. Saya mendapatkan barang tersebut di penjual yang sampai saat ini saya tidak ketahui. Saya mendapatkannya secara online, Bu.
Itu dan harganya berkisar sekitar di angka 3 jutaan Oke. kurang lebih. Apa saja di angka 3 juta, apa saja yang Anda dapatkan? Setahu saya itu satu paket Bu beserta KTA dan surat izin dan pendukung lainnya untuk gas dan pelurunya Bu. Kalau untuk kartu perbakinnya Anda juga dapatkan dari situ atau Siap, betul Bu. dari situ? Pistol ini dibeli memang sudah lama atau baru atau seperti apa? Baru Bu. Baru. Pembeli dengan alasan? Dengan alasan tadinya untuk berolahraga dan jaga diri Bu. Maaf? Untuk berolahraga dan jaga diri Bu. Oh, jadi memang sudah memiliki senjata ini, kemudian ketika ada kejadian kemarin, karyawan melapor ada orang yang menganiaya, digunakan untuk Anda untuk menakut-nakuti atau memang sengaja untuk menembak? Tidak sama sekali Bu. Saya tidak bermaksud untuk melukai atau untuk menakut-nakuti, ini hanya spontanitas. Itu kejadiannya di jam berapa? Seingat saya sekitar jam 10:30 malam Bu. Oke. Ya. Apakah selanjutnya Anda akan masih terus mencari orang yang menganiaya? Tidak Bu. Nggak akan? Insya Allah. Insya Allah. Apakah Anda menyesali perbuatan Anda? Saya sangat menyesal dan saya sangat mengetahui bahwa perbuatan saya salah Bu. Menurut pengamat sosial, aksi koboi jalanan belakangan muncul karena banyaknya stigma menggunakan senjata adalah solusi menyelesaikan masalah. Apalagi saat ini senjata dapat dengan mudah dibeli secara ilegal. Belakangan ini aksi koboi jalanan tuh sering banget dan sekarang terjadi di Bandung, yang dimana menggunakan beberapa alat yang bisa untuk mengancam warga sekitar. Nah, dari Bapak gitu selaku pengamat sosial melihat kasus seperti ini, apa tanggapannya Pak? Ya, kalau kita lihat kasus penggunaan airsoft ya ataupun airgun, ini seringkali terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, lalu kemudian di Bandung. Memang kalau kita lihat ini terjadi di suatu masyarakat yang permasalahannya itu kompleks ya. Jadi masyarakat yang individunya itu seringkali merasa dalam keadaan yang terancam gitu kan, dan berbagai permasalahan yang ada. Nah kemudian karena masyarakat perkotaan itu integrasi sosialnya lemah ya, relatif lemah, mereka ada yang terjerumus untuk menggunakan tadi ya senjata ataupun yang dipergunakan sebagai senjata sebagai jalan keluar ya untuk menakut-nakuti orang lain ya. Apalagi sekarang dengan mudah juga Pak orang mendapatkan beberapa senjata gitu secara online, itu menurut Bapak seperti apa? Iya, ini juga bukan kejadian baru sekarang ya. Saya perhatikan juga sudah terjadi setidaknya dari 5 tahun terakhir ya. Dan penjualan online airgun itu memang kelihatannya tidak terkontrol ataupun sulit dikontrol. Membeli atau menggunakan airgun itu ada aturannya tersendiri ya, seperti tidak boleh digunakan untuk sebagai senjata, alat bela diri itu tidak boleh ya, ataupun dibawa-bawa ke tempat umum itu tidak boleh. Jadi hanya dipergunakan untuk kepentingan olahraga. Nah, tetapi karena jual beli online ini marak ya, aturan-aturan semacam itu menjadi tidak terkendali. Dan dalam hal ini organisasi juga tidak bisa mengawasi ya peredaran itu. Jadi menurut saya memang organisasi menembak itu harus mulai menertibkan ya kalau ada penyalahgunaan jual beli kartu anggota yang semacam itu. Modal sosialnya melemah ketika seseorang itu mendapatkan suatu masalah yang mengancam ya, dia tidak mendapatkan support dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu dia cenderung untuk menggunakan cara kekerasan, agresivitas ya, dan salah satunya adalah dengan menggunakan airgun itu. Jadi dengan airgun itu dia merasa punya kekuatan ya, punya kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Dan dia bisa dengan menakut-nakuti orang lain, dia bisa mendapatkan kepentingannya. Integrasi sosial yang relatif rendah di kalangan masyarakat membuat banyaknya orang yang nekat dan juga terjerumus menggunakan senjata sebagai solusi terhadap suatu masalah. Apalagi saat ini senjata dapat secara mudah diperjualbelikan secara online. Dan kini
Pelaku diharuskan melakukan wajib lapor sebanyak 2 kali dalam 1 pekan ke Polres Babakan Ciparai sebagai salah satu proses dari penyelidikan. Nazla Afifa, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.